wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Istanto, perkenalkan nama saya Salsabiatul Fadilah, NIM 202220131 dari kelas B semester 6, mau menganalisis kasus yang ada di video tersebut. Adapun analisis yaitu dimulai dari yang pertama, inti permasalahannya itu dari modus grooming atau pacaran dulu, yang pencarian korban dimulai lewat media sosial atau aplikasi kencan, di mana pelaku membangun kepercayaan dengan pura-pura memacari anak di bawah umur. Setelah itu terjalin hubungan kedekatan emosional. Pelaku menawarkan uang atau barang mewah sebagai imbalan untuk konten atau layanan seksual. Yang selanjutnya, peralihan dari pacaran ke eksploitasi seksual atau komersial inilah yang menjadikan kasus ini serius karena kekerasan non-fisik atau psikologis dan pelanggaran hak anak. Yang kedua, faktor risiko dan dampaknya yaitu yang pertama, ekonomi. Karena kemiskinan memaksa anak mencari uang tambahan, iming-iming materi mempermudah grooming. Yang kedua, akses digital, yaitu rata-rata anak menghabiskan 3-5 jam per hari online, ruang virtual luas untuk predator. Selanjutnya, trauma dan stigma. Korban rentan mengalami depresi, gangguan kepercayaan diri, bahkan risiko bunuh diri. Lalu, analisis yang kedua yaitu landasan hukum dan legal standing. Yang pertama, aparat penegak Polda Metro Jaya berwenang menyelidik, menahan, lalu melimpahkan tugas ke kejaksaan. Yang kedua, kejaksaan yaitu menyusun dakwaan berdasarkan fakta-fakta penyidikan. Yang ketiga, pengadilan. Pengadilan negeri memeriksa perkara dengan mekanisme sidang anak. Lalu yang kedua, status para pihak sebagai tersangka yaitu 15 mucikari. Pelaku utama dikenai pasal TPPO eksploitasi anak, pornografi anak. Korbannya yaitu 281 orang. Anak di bawah umur mendapat perlindungan khusus, pendampingan psikologis, jaminan kerahasiaan identitas, dan restitusi. Selanjutnya KPAI dan LKS yaitu sebagai mengawasi perlindungan korban, memfasilitasi pelayanan rehabilitatif. Yang ketiga, dasar hukumnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 contoh Undang-Undang 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C eksploitasi seksual anak, hukumnya 5-15 tahun, dendanya 100-500 juta. Lalu pasal 2 ayat 1 unsur perdagangan dan eksploitasi anak terdapat 3-15 tahun. KUHP pasal 297 pidana 3-15 tahun. Selanjutnya pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang larangan pembuatan atau penyebaran pornografi anak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA mengatur prosedur pemeriksaan anak korban dan saksi serta mekanisme diversinya. Selanjutnya, adapun penyelesaian perkara eksploitasi anak sesuai karakteristik dan fakta kasus di atas, itu yang pertama penegakan pidana, criminal procession. Tersangka 15 mucikari segera dijerat berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPO, Undang-Undang Pornografi, dan KUHP Perdagangan Anak. Lalu penyitaan barang bukti digital berupa chat, transaksi, e-wallet, materi pornografi, dan fisik uang kontrasepsi untuk memperkuat dakwaan. Pemeriksaan saksi korban secara child-friendly, sidang tertutup, atau lewat layar plus ahli psikologi untuk memetakan dampak trauma. Upaya penahanannya dengan cara ganti rugi pidana atau denda dipastikan berjalan sebelum persidangan dimulai. Lalu melalui perdata yaitu dengan cara ganti rugi. Wali korban bergabung dalam gugatan kolektif mengajukan tuntutan ganti rugi material dan imaterial berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu melalui material itu bisa berupa biaya terapi medis atau psikologis, pendidikan lanjutan, kehilangan potensi, pendapatan masa depan. Kalau melalui material, kompensasi atas
cita jaminan atas aset pelaku berupa rekening agar putusan perdata dapat dieksekusi jika dimenangkan. Opsi mediasi cepat di KPAI atau pengadilan negeri sebagai langkah awal pihak tergugat membayar kompensasi, memotong durasi litigasi, dan meringankan beban korban. Yang ketiga, restorasi dan rehabilitasi korban. Merujuk seluruh korban, terutama 91 anak usia 15-17 tahun, ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA untuk program trauma healing intensif. Yang kedua, fasilitas beasiswa atau pendampingan sekolah bagi remaja yang putus sekolah akibat perkara. Lalu, monitoring berkala KPAI dan Dinas Sosial untuk memastikan implementasi jangka panjang. Yang keempat, sanksi administratif dan kebijakan digital dengan cara laporkan platform atau aplikasi yang digunakan mucikari ke Kominfo untuk diblokir atau dikenai sanksi administratif karena gagal menutup akun predator anak. Lalu, ajukan revisi peraturan pemerintah IT agar platform wajib menanggapi laporan eksploitasi anak dalam 4 jam kerja. Selanjutnya, pencegahan terstruktur, yaitu dengan cara kolaborasi Polda Metro, KPAI, Dinas Pendidikan, Edukasi modus pacaran online di sekolah menengah, lalu pelatihan literasi digital untuk orang tua, panduan memantau jejak daring anak. Lalu, program bantuan ekonomi keluarga rentan mengurangi intensif finansial bagi mucikari merekrut anak. Dengan strategi terpadu, menjerat pidana pelaku secepat mungkin, memberi kompensasi adil lewat jalur perdata, memulihkan korban secara menyeluruh, menutup celah dan mensejahterakan keluarga kita, menuntaskan kasus ini secara komprehensif, mengutamakan keadilan dan masa depan korban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari